Shalom, selamat sore ibu-ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera, sukacita, karena Tuhan selalu menyertai. Puji syukur pada Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah dalam persekutuan wanita online saat ini. Mari kita siapkan diri masuk dalam saat teduh. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami memulai persekutuan ini. Amin. Dalam masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini, banyak tantangan, pergumulan, penderitaan yang telah kita hadapi. Apapun kondisi setiap kita saat ini, marilah kita tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan, Bapa Surgawi, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu, berserah pada pimpinan-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami bersatu hati untuk memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Mohon Tuhan berkenan dan memberkati persekutuan ini. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Amin. Allah rindu kita sebagai anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian dan menjadi serupa dengan Kristus. Kita butuh firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, penginjil Licu Mulyatan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Ku Rindu Sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu,
Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami persilakan kepada penginjil Icu untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali di ibadah Komisi Wanita Online. Kita sudah memasuki Advent yang pertama. Sebentar lagi kita akan menyongsong perayaan Natal. Selamat menghayati Minggu Advent. Saya mengajak untuk berdoa. Bapa dalam surga, pada sore hari ini Tuhan pimpin ibadah Komisi Wanita. Di dalam perenungan firman, Tuhan juga berbicara, bersabda kepada kami dan menuntun hidup kami untuk terus seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tolonglah melalui Roh-Mu yang kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai anak-Mu, hamba-Mu yang lemah untuk menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya mengajak melihat dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, tema hari ini adalah keluarga yang bersyukur. Pertanyaan saya adalah, ibu-ibu sudahkah menerapkan di dalam keluarganya untuk mengucap syukur? Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bersyukur atau mengucapkan terima kasih?
Mungkin pada waktu anak kita meminjam barang, mainan kepada temannya atau kepada saudaranya, atau mendapatkan sesuatu dari kita atau orang lain, apakah kita mengajarkan untuk anak kita mengucapkan terima kasih? Atau pada waktu naik beca atau naik angkot, sekalipun kita yang membayar, apakah kita mengajak atau mengajarkan anak kita untuk mengatakan terima kasih kepada tukang beca atau kepada supir angkot itu? Tentu mengajarkan anak berterima kasih atau mengucap syukur ada satu tujuan, ibu-ibu, yaitu supaya anak-anak kita tidak melupakan kebaikan orang lain. Dan anak kita dapat selalu mengucapkan terima kasih kepada orang. Tentu harapan kita juga adalah kita pun menginginkan anak-anak kita dapat selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita, bukan? Dengan berterima kasih kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur. Baik di dalam waktu sehat, waktu sakit, pada waktu mengalami masalah-masalah yang besar ataupun masalah yang kecil. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengkisahkan tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Pada zaman itu, penyakit kusta adalah sesuatu penyakit yang mengerikan, yang menularkan dan tidak ada obatnya. Penyakit kusta dapat menyebabkan si penderita bisa kehilangan organ tubuhnya, misalnya jarinya, ataupun tangannya, bisa hidungnya, atau matanya, sehingga wajah si penderita kusta itu sangat menakutkan, buruk rupanya. Dan orang-orang pada saat itu menganggap bahwa penyakit kusta adalah penderita yang mengalami hukuman dari Allah karena kejahatannya. Karena itu, saudara, penderita kusta ditempatkan di luar kota dan tinggal bersama-sama dengan penderita kusta yang lainnya. Tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Dia diasingkan, diisolasikan. Mungkin di dalam kondisi saat ini, di dalam masa pandemi, hampir mirip juga barangkali dengan virus corona ya saudara. Orang-orang yang menderita corona, COVID-19 juga diasingkan, diisolasikan, dijauhi karena bisa menularkan. Karena virus itu bisa menyebar dan menularkan. Saudara, orang kusta yang dikumpulkan pada saat itu di dalam satu tempat itu meruntuhkan tembok yang dulu yang memisahkan kondisi orang itu apakah dia kaya atau miskin, apakah dia orang yang terkenal, hebat, atau orang yang hina, yang biasa-biasa saja. Ketika mereka sakit kusta, itu bersatu menjadi satu kelompok, termasuk juga bagi bangsa, bagi orang Yahudi dan orang Samaria. Ketika mereka sakit kusta, mereka disatukan, meskipun orang Yahudi sangat tidak suka dengan orang Samaria. Kenapa? Karena bagi mereka orang Samaria itu dianggapnya menyesatkan, menyembah Allah yang
tidak sama dengan orang Yahudi yang menyembah Allah di Bait Allah di Yerusalem. Namun perbedaan-perbedaan dari suku, dari bangsa, dari jabatan, dari ekonomi tidak lagi dilihat pada saat itu. Mereka semuanya sama, adalah orang yang sakit, orang yang membutuhkan belas kasihan, yang membutuhkan kesembuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, jika ada orang yang mendekati mereka, si penderita kusta, maka si penderita kusta itu harus berteriak-teriak dan mengatakan, najis, najis. Jelas ibu-ibu, kata najis itu enggak pelan ya, bukan najis, najis, itu enggak didengar. Harus teriak yang keras, najis, najis, supaya orang yang sehat tahu ada penderita kusta dan harus cepat-cepat jauhi, menjaga jarak dan menghindar dari si penderita kusta. Dan untuk menyatakan bahwa dia sehat itu hanya imam, bukan dokter, saudara. Pada saat itu si penderita sembuh, hanya imam yang dapat menyatakan dia sembuh, bersih badannya, dan bisa mengizinkan untuk orang yang menderita itu untuk kembali kumpul dengan keluarganya atau berkumpul dengan orang lain. Jadi imam yang menentukan hidup mereka. Tentu saudara, kelompok si penderita kusta untuk punya harapan sembuh, untuk memasuki kota itu sudah tidak mungkin, bukan? Karena dia tidak boleh memasuki keramaian, bertemu dengan orang-orang yang sehat. Jadi tipis harapan untuk mereka sembuh dan bertemu dengan Yesus. Namun ketika kita melihat dari Lukas 17 ini, ketika mereka mendengar Yesus melewati perbatasan Galilea dan Samaria dan memasuki sebuah desa dan datang mendekati mereka. Lalu mereka pun berteriak. Dan teriakan mereka bukan lagi najis, najis, najis. Melainkan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka minta tolong agar Yesus sembuhkan mereka. Mereka percaya, mereka punya iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakit mereka. Sehingga ketika mereka tahu dan melihat dari kejauhan Yesus mendekati mereka, dari kejauhan itulah mereka berteriak, mereka meminta, Tuhan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka merintih, mereka memohon dengan belas untuk memelas, untuk Tuhan menyembuhkan mereka. Apa yang terjadi? Apakah Yesus diam saja atau seperti orang lain yang ketika tahu itu ada orang kusta menjauhkan, menjaga jarak? Tidak, saudara. Kita melihat memang Yesus sengaja datang untuk mendekati mereka. Sengaja untuk memasuki sebuah desa, untuk mendekati mereka. Dan mau menyembuhkan, memenuhi harapan untuk mereka sembuh. Iman yang pertama yang kita lihat
dari orang-orang kusta ini, yaitu mereka mempercayai hanya Yesus yang dapat menyembuhkan mereka. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan mereka. Kembali pertanyaan saya kepada saudara-saudara, ibu-ibu. Pada waktu saudara mengalami kesulitan, kesusahan, yang diingat itu siapa? Waktu saudara mengalami tipis harapan untuk kesusahan saudara, ada orang yang menolong atau di dalam kesulitan saudara. Mungkin merasa sudah gak mungkin, tak berdaya. Apa yang saudara lakukan? Apakah seperti 10 orang kusta ini yang memiliki iman? Hanya Yesus yang dapat menolong. Apakah kita mencari Yesus yang berteriak mendekat pada Yesus Kristus Tuhan kita? Yang kedua, iman yang kita lihat dari 10 orang kusta ini adalah mereka mentaati apa yang diperintahkan Yesus. Pada waktu Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke imam untuk memperlihatkan kondisinya, mereka mentaati, saudara. Mereka melakukannya. Padahal pada waktu itu Yesus memerintahkan mereka pergi ke imam, mereka belum sembuh loh. Mereka masih keadaan sakit kusta. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, pergilah engkau ke imam, tunjukkan dirimu kepada imam. Dan waktu mereka mentaati dan mereka pergi, di tengah perjalanan itulah mereka sembuh. Mereka tahir, mereka sembuh dari sakitnya. Membayangkan ketika mereka sembuh itu, sukacita, luapan gembira, senang bagi 10 orang kusta itu. Ketika mereka menyadari diri mereka sembuh. Namun dari 10 orang kusta yang sembuh itu, hanya 1 orang yang ingat kebaikan Yesus dan kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Dan siapakah orang itu? Orang itu adalah orang Samaria yang ingat kebaikan Yesus yang menyembuhkan dirinya, dan dia datang untuk berterima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita menghitung-hitung kebaikan dan kasih Tuhan, sungguh tak terhitung, sangat banyaknya, amat luasnya kasih Tuhan itu, amat lebar, amat tinggi, dan amat panjang kasih Allah. Sebelum kita meminta pertolongannya kepada Tuhan, Tuhan sudah mendahului dan memberikan kebaikan kepada saudara. Karena itu saudara, jangan lupa untuk kebaikan Tuhan, dan kita selalu ingat kebaikannya untuk selalu bersyukur. Nah saudara, saya membawa alat charger, cas handphone. Sudah lama charger saya ini, alat ini sudah rusak. Ini hampir putus kabelnya. Saya punya niat untuk membeli yang baru. Karena penting untuk mencas handphone saya. Namun saya lupa terus. Akhirnya belum membeli alat ini. Suatu hari ada seorang yang memberikan
baju-baju layak ke gereja untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam dus-dus dia kirimkan dan tersimpan di sebuah ruangan. Suatu hari bersama dengan seorang rekan, seorang ibu yang membantu saya untuk melihat baju-baju itu untuk disalurkan. Ketika membuka dus-dus itu, dari tumpukan-tumpukan baju, ternyata ada alat ini yang baru dan mereknya yang persis, yang sama. Saya mengambilnya dan saya mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyediakan dari hal yang kecil sekalipun. Tuhan memperhatikan kebutuhan saya. Mampukah saya membeli ini? Mampu. Namun saya sering lupa untuk membelinya. Sampai Tuhan sendiri yang sediakan buat saya. Hal yang kecil saja Tuhan sediakan. Apalagi hal-hal yang besar Tuhan sediakan untuk keperluan saudara. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kasih, sumber kuasa. Saudaraku yang terkasih, memang di dalam mengucap syukur, mungkin mengatakan hal yang baik ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, itu mudah untuk bersyukur. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tidak baik, waktu sakit, waktu susah, waktu sulit? Apakah kita bisa mengucap syukur? Di 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27, Daud menyadari dirinya adalah orang yang lemah, yang gagal, yang tidak taat kepada Allah. Sehingga di dalam ayat 16, Daud mengatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian? Daud mengakui siapa dirinya, siapa keluarganya. Dirinya yang tidak sempurna, keluarganya yang berantakan. Namun Daud dapat mengucap syukur dan mengagungkan Allahnya. Karena dia tahu semuanya itu adalah kekuatan Allah yang membuat dia bisa berdiri saat itu. Dia bisa datang kepada Allah itu karena anugerahnya. Allah lah yang menolong, Allah lah yang memberikan pengampunan kepadanya, Allah lah yang juga yang memberikan kekuatan kepada Daud untuk mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, orang yang bersyukur akan melihat pandangan jauh ke depan, bahkan mampu melihat pelangi kasih Tuhan di balik awan yang gelap. Di dalam masa pandemi ini, saya menemukan banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, kehilangan keluarganya. Ada satu keluarga yang kehilangan 3 saudaranya. Dari 6 saudara, 3 yang meninggal karena COVID. Ada satu keluarga yang kehilangan suaminya yang karena COVID meninggal. Ada kehilangan orang tua, papa mamanya, sampai akhirnya anaknya yatim piatu karena COVID-19 itu. Ada juga orang yang mengalami kehilangan organ karena sakit
harus diangkat. Kemarin saya mendoakan ada 1 orang yang akan menjalani operasi ginjal karena ada kanker yang harus diangkat ginjalnya. Namun ketika pembicaraan itu, satu hal yang dia katakan, "Mas, aku bersyukur meskipun ginjalku akan diangkat. Namun aku tahu Tuhan punya kebaikan buat dirinya." Apa kebaikannya, saudara? Ternyata dokter kebetulan saja sedang mendiagnosa penyakit yang lain, tiba-tiba nyerempet ngelihat ginjal, dan ginjalnya itu ternyata ada kankernya. Belum menyebar, sehingga harus diangkat cepat. Di balik itu ada pelangi kasih Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak tahu mengapa. Orang yang bersyukur akan melihat ada pelangi kasih Tuhan di balik awan yang gelap sekalipun. Orang yang bersyukur memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk melewati hidupnya dengan senyuman. Senyuman ini yang menjadikan beban yang berat menjadi ringan, saudara. Tentunya bukan karena kita kuat, melainkan karena Tuhan yang beserta dengan kita dan yang menopang kita. Mari kita jalani hidup ini, saudara, sekalipun berat, dengan senyuman, supaya masalah yang berat menjadi ringan. Dengan senyuman kita menyatakan iman kita bahwa Tuhan beserta saya, beserta dengan saudara yang menopang dan menjadi penolong bagi saudara. Orang yang bersyukur selalu menggunakan mulutnya, lidahnya untuk selalu memuji Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut atau berkeluh kesah atau dengan marah-marah. Saudaraku, mari kita membangun kehidupan keluarga kita dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih kami diingatkan untuk selalu bersyukur. Menunjukkan iman kami pada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami dan yang menopang hidup kami. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur, ingat akan kebaikan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, dan selalu berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan Engkau berkati ibu-ibu, komisi wanita dalam hidupnya, dalam keluarganya, anak-anaknya, suami, dan juga di dalam pekerjaan, keluar dalam pergumulan. Tuhan berkati, Tuhan menjadi sumber pertolongan, sumber kasih, dan juga sumber kebaikan bagi anak-anak-Mu. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Licu Mulyatan dalam pelayanan firman Tuhan di Komisi Wanita. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang setia mengikuti ibadah online Komisi Wanita. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, persekutuan wanita yang akan datang diadakan secara online Jumat 17 Desember dengan tema Keluargaku dan Natal. Pelayan firman Tuhan adalah penginjil Maria Irot, liturgos Ibu Christine. Komunitas wanita melalui Zoom meeting diadakan pada Jumat kedua, yaitu tanggal 10 Desember pukul 6 sore.
mengundang ibu-ibu, saudari-saudari ikut bergabung bersama-sama, belajar, berbagi, bertumbuh menjadi murid Yesus yang memuridkan. Kemudian pada minggu ini tanggal 5 Desember di ibadah umum online dan onsite pukul 7 pagi adalah Minggu Advent yang kedua, ada perjamuan kudus. Mari kita menghayati Minggu Advent dalam menantikan kedatangan Yesus ke dunia. Sekian pengumuman, terima kasih. Kita akan mengakhiri persekutuan ini, mari kita memuji Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.